أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin merespon sebuah video dari Habib Kribo atau Zain Asghaf yang berkaitan dengan toai dan pengeras suara yang judulnya seharusnya sejak dari dulu diatur. Oke. Membuat dalil mengatakan toa itu syiar Islam, berarti Anda mau lebih tahu dari Tuhan. Anda mau ngatur Islam, ini yang dibilang musyrik tuh di sini nih. Menggunakan sesuatu cara beragama tapi tidak menggunakan aturan Tuhan, ini musyrik. Saya perhatikan Zain Kribo ini atau yang nama YouTube-nya Habib Kribo ini kok lama-lama jadi kayak Khalid bahasa lama, Syafiq bahasa lama-lama jadi kayak Wahabi ini. Asal comot ayat, lalu dimaknai secara letterlek, kemudian memberikan hukum kepada orang lain, musyrik. Nah ini kan ciri-ciri dari Wahabi yang Anda sendiri tidak suka itu. Yang kemarin Anda bahas tentang Khalid bahasa lama, Syafiq bahasa lama, tentang Dewi, Sri. Kan Anda ngomong seperti itu waktu itu. Nah, apakah Toa ini baru kemarin ada di Indonesia? Toa itu sudah lama ada di Indonesia. Sejak adanya Toa masuk ke Indonesia. Nah, sejak itu Toa dipakai di Indonesia entah sudah berapa puluh tahun yang lalu. Dan bukan hanya di Indonesia. Di semua negara Islam pakai Toa. Di Mekah pakai Toa. Di mana? Di Madinah pakai Toa. Di Mesir pakai Toa. Di Irak pakai Toa. Di Iran pakai Toa, Pakistan pakai Toa, di mana-mana negara Muslim pakai Toa. Dan itu di sana itu ada banyak sekali ulama. Apakah ulama-ulama di sana tidak ada yang mengerti ayat yang antum nukil itu? Apa cuman antum saja yang memahami tentang ayat itu? Kan? Kan ayat itu kan ada asbabun nuzulnya, bukan tiba-tiba datang begitu aja. Jadi kan harus dipahami dulu apa asbabun nuzul dari ayat yang antum sebutkan tadi. Itu. Masa logikanya aja nggak mungkin tak ulama-ulama Al-Azhar dia diem aja di sana ada menggunakan toa. Padahal dia tahu ada ayat yang seperti antum sebutkan itu. Jadi begini Bang Zain, kita ini harus melihat sesuatu itu secara arif dan bijaksana. Kita harus ketahui dulu apa sih hukumnya Toa itu dalam Islam. Toa itu hukumnya mubah. Bisa menjadi haram apabila digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Tapi selama itu tidak digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, hukumnya mubah. Oke, itu dulu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian, Toa yang ada di masjid-masjid itu digunakan untuk apa? Nah, itu kita perlu perinci. Pertama, digunakan untuk adzan. Itu yang nomor satu, digunakan untuk adzan. Kedua, digunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, digunakan untuk khutbah atau tabligh. Kemudian juga digunakan untuk pengumuman, misalnya
Kalau di kampung-kampung itu ada salah satu warga yang meninggal, biasanya diumumkan lewat masjid, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dirinci dari yang pertama tadi, misalnya adzan. Bagaimana hukumnya memakai toa untuk adzan? Dalam hal adzan, memakai toa, itu jumhur ulama tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada perdebatan juga. Dan itu sesuai dengan sunnah. Kita disunahkan untuk meninggikan suara adzan, mengeraskan suara adzan supaya orang-orang mendengar, supaya umat Islam mendengar, yang jauh-jauh juga bisa mendengar bahwa sekarang telah masuk waktu sholat. Oke, fix. Untuk urusan adzan tidak ada perdebatan. Semua ulama sepakat bahwa dianjurkan juga memakai toa untuk mengumandangkan adzan. Nah, tentu negara mengatur dong bagaimana supaya suara adzan ini tidak sampai mengganggu orang. Misalnya muadzinnya harus suaranya yang fasih, yang merdu, yang syahdu, dan tidak melama-lamakan adzan. Dan itu diatur rinci dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam pada tahun 1978. Seperti pada butir D, yaitu syarat-syarat penggunaan pengeras suara. Butir D nomor 5. Di situ ditulis, dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuknya sholat memang harus ditinggikan. Dan karena itu, penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu dan syahdu. Nah, ini bijaksana sekali nih. Instruksi dari Dirjen Bimas Islam tahun 1978. Dia bijaksana sekali memperhatikan mengenai agar suara muadzin tidak sumbang dan sebaiknya enak, merdu dan syahdu. Mungkin bisa diadakan pelatihan-pelatihan bagi para muadzin tentang maqamat-maqamat, nada-nada adzan yang indah, yang enak, yang merdu, sehingga orang semua senang mendengarkan suara adzan. Tapi mengenai speakernya, penggunaan speakernya, toanya, di situ tidak ada perdebatan. Nah, ada masalah soal itu. Nah, mengenai fungsi penggunaan pengeras suara oleh masjid, langgar, dan musola, di situ juga disebutkan. Nah, di sini disebutkan, dikatakan bahwa dari beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, kita dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi pengeras suara di masjid, langgar, dan musola adalah untuk 1. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya. Nomor 2, menimbulkan syiar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan syarat-syarat penggunaan pengeras suara. Yaitu tujuannya adalah agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar, dan musola dapat berfungsi seperti tersebut di atas diperlukan terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Perawatan pengeras suara oleh seorang yang terampil dan bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Jadi orang-orang yang masih belajaran nggak boleh ikut-ikut nggak merawat pengeras suara. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan ada suara-suara bising, berdengung, menimbulkan orang jadi marah, jadi nggak suka. Jadi menganggap suara speaker di masjid nggak teratur gitu. Kemudian yang nomor 2, mereka yang menggunakan pengeras suara, yaitu para muadzin, para qari, para pembaca Al-Quran, para imam sholat, dan lain-lainnya, hendaklah memiliki suara yang fasih, merdu, enak, tidak cemplang, sumbang, atau terlalu kecil. Nah, ini kan bijaksana sekali. Sampai di sini mereka mengatur. Supaya apa tujuannya aturan ini? Supaya semua yang mendengarkan suara itu menjadi tenang, menjadi khusyuk, menjadi tidak terganggu. Agama lain tuh selain Islam tuh musuh Anda. Jadi Anda paksa diri dengan speaker biar orang dengar. Ini dosa.
Jadi gini Zen, kita itu nggak bisa asal comot ayat lalu koar-koar menghakimi orang lain, itu nggak bisa Zen. Kalau bisa seperti itu, apa gunanya ada perguruan tinggi Islam? Apa gunanya ada fakultas tafsir dan lain sebagainya? Apa gunanya itu semua? Kalau kita bisa dengan mudah, tanpa belajar, tanpa ini, tanpa itu, tanpa mengerti bahasa Arab, tanpa belajar apapun, asal comot ayat lalu disemprotkan ke orang lain, nggak bisa begitu. Itu kalau kita mau mengeluarkan suatu hukum. Ulama itu kalau mengeluarkan suatu hukum, mereka itu selalu melihatnya secara detail, melihat dalil-dalilnya juga secara detail, dan mempertimbangkan keputusan ulama-ulama yang lain, melihat juga memperhatikan yang lain-lainnya. Jadi nggak bisa seperti yang Anda lakukan ini, nggak bisa diterima sebetulnya. Anda sudah tidak mengenal lagi jalur Tuhan. Belum lagi ini juga toa. Bagi mereka yang menolak pengeras suara tetap dilakukan di waktu bagaimana, Anda sudah musyrik. Anda sudah menjauhkan Islam dari Nabi Muhammad. Tidak ada, jangan. Di negara lain saya lihat nggak seramai sini. Kalau mungkin nanti Menteri Agama, insya Allah nanti ke depan lagi bisa menutup nih toa. Nggak boleh keluar di waktu pagi dan petang. Cukup di dalam masjid, pas azan aja. Azan itu bukan semata membangunkan orang untuk sholat. Enggak. Banyak orang tuh bangun sholat subuh itu nggak patokan dengan azan. Justru lemah dong. Baru bangun kalau ada azan. Justru bukan karena dari hatinya. Harusnya sudah terbiasa itu. Yang kalau sudah melihat ibadah itu kenikmatan, dia akan terbangun tanpa perlu ada azan. Jadi dan diartikan azan itu hanya untuk memanggil orang sholat, tidak juga. Azan itu cukup di dalam masjid sebelum sholat, makmuman kalau bisa ada azan. Cukup di dalam masjid. Lah orang yang datang ke masjid atau sholat subuh, isya dan maghrib itu bukan karena azannya. Niat ibadah itu harus datang dari diri sendiri. Bukan karena panggilan orang, bukan karena disuruh orang. Nah ini, aduh gimana ya, saya kira Anda ini juga ekstrim, juga radikal. Ya kemarin saya katakan Anda ini penganut radikalisme verbal. Ternyata bukan verbalnya aja yang radikal, tapi pemikiran Anda juga radikal nih. Bagaimana Anda gampang sekali memusyrikan orang hanya karena mereka itu tidak sepaham dengan Anda soal toa. Terus kemudian Anda juga berharap supaya ditutup aja masjid-masjid yang pakai toa itu. Nah, terus Anda juga tadi awalnya ngomongnya sih masih mendingan toa itu untuk adzan aja. Tapi berikutnya Anda ngomong kalau adzan itu sebaiknya di dalam masjid aja. Nah, ini kan jadi ribet ini. Padahal Nabi SAW menyuruh untuk mengeraskan suara adzan, meninggikan suara adzan supaya umat tuh mendengar semua. Bahkan Nabi memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk adzan. Ini kan sudah menjadikan bukti bahwa memang kita diharuskan untuk mengeraskan suara adzan. Ya zaman itu belum ada teknologi toa. Kalau ada teknologi toa ya mungkin pakai toa juga. Orang Islam salah dibela. Itu aja mungkin. Kembali lagi saya minta kepada Menteri Agama, saya apresiasi, saya sangat menghormati. Kalau sampai ada langgar-langgar masjid melanggar, tutup sudah. Itu masjid Diror. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini pakai nutup-nutup masjid ini masalah baru nanti. Jadi gini, Anda itu harusnya juga memberikan ide-ide gitu loh bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagaimana solusinya agar toa-toa ini yang tujuannya untuk syiar bisa menjadi untuk syiar beneran, bukan menjadi kayak yang Anda omongkan tadi itu. Misalnya Anda bisa memberikan ide bagaimana seandainya Departemen Agama memberikan kursus-kursus adzan dengan makomat-makomat atau dengan nada-nada yang indah, supaya adzan yang bergema lewat toa-toa ini suaranya indah, bisa menjadi syiar gitu loh. Bukan ngamuk-ngamuk, dikit-dikit syirik, malah itu disamain dengan masjid Diror, suruh nutup. Aduh, jangan kayak gitu. Kita ini kalau mau bicara itu kan juga memperhatikan masyarakat sekitar. Apalagi sekarang ini lagi
tahun-tahun politik. Apalagi juga ada kelompok-kelompok transnasionalis yang selalu menyuarakan bahwa umat Islam di Indonesia ini ditindas. Jangan karena komentar-komentar Anda ini mereka membenarkan bahwa memang benar Islam di Indonesia ditindas. Jangan sampai komentar-komentar kita ini menjadi pembenaran bagi mereka bahwa memang apa yang selalu mereka ungkapkan dengan nada sarkastik, dengan nada sinisme, atau mereka selalu menyuarakan suara-suara negatif kepada umat bahwa masa depan di Indonesia ini sudah tidak ada lagi, bagi umat Islam ini terlalu dianiaya dan ini dan itu. Jangan kita membenarkan argumentasi mereka dengan omongan-omongan kita yang juga kasar dan mengandung kekerasan verbal. Nah, jangan. Harusnya kita ini lebih halus, lebih sopan, mengedukasi, bijaksana dalam menilai segala hal. Ini kan masalah yang dihadapi oleh Gus Yakut ini kan kebetulan aja karena karena dia juga salah dalam analogi menyebutkan ada suara gonggongan anjing, itu menjadi masalah. Tapi seandainya tanpa itu pun dia juga akan hadapi masalah. Kenapa? Ya karena kita tahu backgroundnya dia juga dari Banser, dan Banser juga kemarin sempat ribut sama kelompok transnasional dan selalu digoreng terus karena masalah pembakaran bendera HTI yang ada kalimat tauhidnya itu. Jadi kalau mengenai peraturannya, seperti kita ketahui, ternyata peraturan itu sudah ada sejak tahun 1978 loh. Cuman karena tahun itu kan nggak ada teknologi internet, tidak ada sosmed. Jadi mungkin sebagian masyarakat juga nggak tahu. Karena waktu itu mungkin banyak penduduk Indonesia yang masih buta huruf. Juga tidak ada internet. Nah kalau sekarang kan semua informasi ada di kantong. Hampir semua orang punya gadget. Hampir semua orang ada internet di rumah. Apa yang terjadi di Jakarta dalam hitungan detik kita tahu. Apa yang terjadi di Ukraina, misalnya Rusia ngebom 5 menit yang lalu, atau bahkan kita lihat live, ya kan? Nah inilah yang kita juga harus memahami, karena kecepatan teknologi informasi tadi membuat masyarakat ini segala sesuatu cepat mereaksi. Jadi jangan dianggap umat Islam ini gampang marah-marah, enggak ya, karena kecepatan informasi yang kita terima itu secepat ini, dan informasi itu bisa dari mana-mana. Nah ini yang membuat reaksi itu kadang-kadang bermacam-macam. Nah, itu yang kita harus pahami. Oke, saya kira itu aja dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.